نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 20 atau 21 Sya'ban. Terjadi khilaf. 20 atau 21 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Tafsirul Qur'anil Azim atau yang dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Fadilatu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para ikhwah sekalian, Majelis Ta'lim Masjid Baitul A'la dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah mempelajari ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kita sudah sampai kepada poin Zikru aqwalis salaf fil hamdi, yaitu penyebutan perkataan-perkataan para salaf saleh di dalam ucapan Alhamdu. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita membahas lanjutan dari ayat tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Penulis Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, War-Rabbu huwal malikul mutasarrif. Beliau sekarang menafsirkan kata Alhamdulillahi Rabbi. Karena lillah Allah sudah kita bahas pada waktu Bismillahirrahmanirrahim, ya. Maka kemudian beliau membahas tentang Alhamdulillahi Rabbi. Kata beliau, Ar-Rabbu adalah sang raja yang mengatur, yang maha pengatur. Dan wa yutlaqu fil lughah 'ala sayyid. Sedangkan disebutkan secara mutlak di dalam bahasa, maknanya adalah pemimpin. Ar-Rabbu itu adalah pemimpin. Wa 'alal mutasarrif lil islah. Dan juga disebutkan dalam bahasa, maknanya adalah seorang yang mengatur untuk perbaikan.
seorang yang mengatur untuk perbaikan. Dan ini semua kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah adalah benar dalam kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan perkataan yang penting harus kita pahami baik-baik. Wala yusta'malu rabbu li ghairillah, dan tidak boleh kata ar-rabbu itu digunakan untuk selain Allah. Ya, makanya ada kadang-kadang nama Robbi, nama Robbi gitu ya. Nah itu kalau saya lihat lebih baik dijauhi, karena itu kan Tuhan, Tuhanku artinya, dan tidak boleh dinamakan. Ada nggak majelis taklim Baitul Ala namanya Robbi, Pak Robbi gitu ya. Dan tidak digunakan kata ar-rabbu untuk selain Allah. Tetapi boleh digunakan kata ar-rabbu untuk selain Allah apabila digandengkan dengan kata lain. Seperti misalkan rabbud dar. Rabbud dar artinya pemilik rumah, ya, boleh. Karena rabbu di situ artinya pemilik, pengatur rumah. Nah, adapun kata ar-rabbu yang pakai alif lam, maka fala yuqalu illa lillah azza wa jalla, kata Imam Nukatsir. Kata ar-rabbu yang memakai alif al-lam tidak diucapkan kecuali untuk Allah azza wa jalla. Kemudian beliau mengatakan, ada yang mengatakan ar-rabbu adalah ismul al-a'zam, ismullahil a'zam, nama Allah yang maha agung, yang di dalam hadis disebutkan apabila seorang muslim berdoa dengan nama tersebut, maka niscaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu al-alamin, rabbil alamin. Kata Imam Ibnu Katsir, jam'u alam. Al-alamin jamak dari alam. Dan alam artinya adalah kullu mawjudin siwallahi azza wa jalla. Setiap yang ada selain Allah azza wa jalla itu namanya alam. Alam apa saja, baik itu manusia, malaikat, jin, hewan, pepohonan, bebatuan, bebesian, ya, apa saja yang ada di alam semesta ini, yang ada dan selain Allah maka disebut dengan alam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan alam itu bermacam-macam makhluk, yaitu baik itu makhluk di langit, makhluk di daratan, makhluk di lautan, ya, baik itu yang bertanduk, yang tidak bertanduk, suatu bangsa atau bukan suatu bangsa, sendirian, maka itu disebut dengan alam. Maka itu disebut dengan alam. Lalu Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan tafsiran-tafsiran dari para salafus saleh. Nah, ini yang menariknya dari tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir Imam At-Tabari, tafsir Imam Al-Qurtubi, menyebutkan tafsiran-tafsiran dari salaf saleh. Beliau mengatakan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi lahul khalqu kulluh, as-samawati wal araduna wa man fihinna wa ma bainahunna mimma na'lam wa mimma la na'lam. Yang artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Maksudnya adalah segala puji bagi Allah yang seluruh makhluk miliknya. Langit-langit, bumi-bumi, dan siapa saja yang ada di dalamnya, dan apa saja yang ada di antara keduanya, yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Ini kalau kita renungkan ini luar biasa Bapak Ibu saudara-saudari. Kita ini kan makhluk kecil gitu. Dan kalau kita renungkan ini, kita akan benar-benar selalu tawaduk,
selalu rendah hati terhadap orang. Kita ini makhluk kecil, di sana ada makhluk-makhluk lain yang lebih besar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kemudian saya ingin memberikan tips agar kita selalu rendah hati terhadap sesama manusia, sesama muslim terutama. Para ulama salaf saleh mengatakan, kaifa yatakabbarul insan wa huwa yakhruju min majril bauli marratain. Ini perkataan sangat menarik terhadap diri pribadi. Bagaimana seorang manusia bisa menyombongkan dirinya padahal dia keluar dari tempat kencing 2 kali. Dia keluar dari tempat kencing 2 kali. Paham maksudnya Bapak Ibu saudara-saudari? Yang pertama, ketika seorang lelaki, suami berhubungan dengan istrinya, keluarlah air mani di rahim seorang perempuan, di kemaluan seorang perempuan. Itu yang merupakan asal muasal adanya kita. Keluar dari tempat kencing bapak kita. Kemudian ketika sudah jadi janin dan 9 bulan lalu dilahirkan dan dikeluarkan lagi dari tempat kencing lagi. Lalu bagaimana manusia bisa menyombongkan dirinya dengan hartanya, dengan terutama harta di zaman sekarang. Kalau kita lihat di media-media sosial gara-gara ingin viral, subhanallah ya. Gara-gara ingin viral kemudian dapat duit gitu. Ya. Akhirnya seseorang menyombongkan diri, berlaku yang anomali gitu. Ini keliru betul. Ini penghamba dunia. Berlaku anomali dengan menghina orang-orang miskin, memperlihatkan sikap hedon terhadap orang lain, mengaku orang yang paling kaya. Ya. Orang kalau diberikan kelebihan itu biasanya dia mempunyai kesombongan, kelebihan harta, kelebihan tahta, kelebihan wanita, kelebihan anak, kelebihan rupa, ya, kelebihan berat badan, kelebihan kurus badan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan, hati-hati. Kaifa yatakabbarul insan wa huwa yakhruju min majril baul marratain. Bagaimana bisa seorang manusia menyombongkan dirinya? Ya. Kelebihan ilmu, kelebihan kepintaran, menyombongkan dirinya, sedangkan dia keluar dari tempat kencing 2 kali. Ini perkataan benar-benar menancap di dalam hati pribadi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di situ, segala puji bagi Allah yang seluruh makhluk miliknya, langit-langit dan bumi-bumi, dan siapa saja yang ada di dalamnya, dan apa saja yang di antara keduanya, yang kita ketahui atau yang tidak ketahui. Yang saya garis bawahi yang kita tidak ketahui ini. Saya kemarin nonton videonya Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Aziz Saleh Sindi, hafizahullah ta'ala, guru besar kita akidah. Saya belajar kitab Lum'atul I'tiqad dari majelis beliau. Beliau mengatakan bagaimana sebagian ahlul kalam itu mengaku pintar dan akhirnya bisa berbicara tentang sifat-sifat Allah dengan takwil sana, takwil sini. Seperti orang-orang di zaman sekarang yang lagi viral itu, yang membicarakan tentang turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kalau begitu nggak naik-naik, karena sepertiga malam terakhir di setiap dunia beda-beda. Bagaimana Allah beristiwa di atas arsy subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Allah beristiwa di atas arsy, berarti arsy itu lebih besar dari Allah. Bagaimana dia bisa berbicara seperti itu? Sedangkan kata beliau, menurut penelitian yang diketahui oleh manusia dari dunia, dari bumi yang kita pijak ini, hanya baru 4%-nya. Segala macam pengetahuan yang ada di atas muka bumi ini hanya 4% dari dunia, dari bumi. Dan apalagi kalau berbicara alam semesta, langit, ya, dan seterusnya, 4%.
begitu mau membicarakan tentang hakikat Allah, hakikat sifat Allah, membagaimanakan sifat Allah, ini kan kebelinger namanya. Ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, wa ma bainahunna, dan apa saja yang di antara langit dan bumi, mimma na'lam wa mimma la na'lam, dari yang kita ketahui atau yang kita tidak ketahui. Ini yang saya garis bawahi, yang tidak kita ketahui. Dan saya pesan agar kita tetap kokoh dalam akidah, terutama tauhid asma wa sifat, ya. Orang-orang ahli kalam yang suka membicarakan, menafsirkan sifat-sifat Allah dengan seenak perutnya saja, dengan logikanya, dengan perasaannya saja, maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak mengetahui, ini kata Syekh Saleh Sindi juga, Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah taala, tidak mengetahui tentang makhluk Allah secara pasti dan rinci, bagaimana bisa dan berani lancang membicarakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan tafsiran-tafsiran seenak perasaan Anda. Coba sekarang, kata beliau, sebutkan tuh tentang yang kita ketahui makhluk mempunyai 2 sayap. Oke. Sekarang bagaimana Anda bisa membayangkan dan bisa menggambarkan secara pasti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan malaikat sebagai rasulnya yang mempunyai 2 sayap. 2 sayap Anda bisa pahami mungkin karena melihat burung. 3 sayap. Tuh. Terangkan dengan sebaik-baiknya. 4 sayap. Belum lagi Jibril, 600 sayap. 1 sayapnya menutup ufuk timur. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan sedetil-detilnya tentang makhluk, kok berani lancang membicarakan dengan sifat-sifat Allah? Lebih lagi berarti tidak sanggup. Jadi jangan sampai tertipu dengan kemasyhuran, dengan keterkenalan, dengan retorika, jangan sampai. Ya. Dan ini akidah, tidak boleh kita sembarangan main-main tentang masalah akidah. Kita beribadah kepada Allah, dan salah satu ilmu yang paling utama, syaraful ilm bi syarafil ma'lum, kata para ulama. Kemuliaan sebuah ilmu disebabkan karena mulianya yang kita pelajari, yaitu Allah Jalla fi'ula. Jadi tidak boleh kita menganggap biarkan itu kan khilaf, dan enggak, ini bukan khilaf fikih, ini khilaf akidah. Khilaf fikih bolehlah kita berlapang dada. Ini khilaf akidah yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahli kalam. Ini hati-hati. Ya. Kemudian penulis juga membawakan perkataan dari Abdullah bin Abbas yang dimaksud dengan al-alamin, rabbil alamin, rabbil jinni wal ins. Ya, yang artinya Tuhannya jin dan manusia. Ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas. Begitu juga tafsiran Sa'id bin Jubair, Imam Mujahid, Ibnu Jurayj, semisal dengan seperti itu, bahwasanya yang dimaksud dengan Rabbil Alamin, Rabb alam semesta, Tuhan alam semesta, maksudnya Tuhan jin dan manusia. Nah, dengan dalil surat Al-Furqan ayat 7, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyakuna lil alamina nadhira, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemberi peringatan untuk alam semesta. Peringatan alam semesta di sini maksudnya adalah al-jinnu wal ins, jin dan manusia. Jadi ketika kita baca ayat alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan, Rabb. Al-alamin, al-alamin, ada tafsiran yang mengatakan langit-langit dan bumi-bumi dan siapa saja yang di dalamnya dan apa saja yang ada di antara keduanya, yang diketahui ataupun yang tidak diketahui. Atau juga ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin, Tuhan jin dan manusia.
Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga dikatakan oleh Abu Ubaidah rahimahullah, al-alam ibaratun amma yu'qal wa humul ins wal jin amma ya'qil wa humul ins wal jinnu wal malaika wasyayatin wa la yuqalu lil bahaim alam. Al-alam adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada sesuatu yang bisa berpikir, punya akal, seperti jin, manusia, malaikat, para syaitan, dan tidak dikatakan hewan sebagai alam semesta. Nah, itu tafsiran yang ketiga. Tafsiran yang keempat, al-alam adalah al-alam kullu ma lahu ruh tarafraf. Setiap yang mempunyai ruh itu disebut dengan alam. Ya, itu yang disebut dengan alam. Kemudian juga Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, ahli tafsir generasi tabi'i, kata Imam Ibnu Katsir menyebutkan Rabbul Alamin kullu sinfin alamun. Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, maksudnya adalah Tuhan yang setiap bagian dari alam semesta. Siapa itu? Khalaqallahu sab'ata asyara alf alam. Allah menciptakan 17.000 alam. Ahlas samawat wa ahlal ardi alamun wahid. Nih perhatikan nih. Yang suka mentakwil sifat-sifat Allah dengan seenak perasaannya, seenak logikanya. Kata siapa tadi? Imam Qatadah rahimahullahu taala bahwasanya Allah menciptakan 17.000 alam. Penduduk langit dan penduduk bumi itu baru satu alam. Yang 16.000-nya bagaimana lagi? Kalau Anda tidak bisa membicarakan tentang makhluk, apalagi Anda membicarakan tentang Khaliq. Begitu jawabannya. Jadi nggak usah bingung dengan retorika, dengan macam-macam penyampaian-penyampaian yang indah-indah tentang takwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabbil alamin, al-alamun alfu ummah fa 600 fil bahr wa 400 fil bar. Ini luar biasa. Rabbul alamin, Tuhan semesta alam, kata siapa di sini? Tabi' Al-Himyari. Beliau mengatakan Tuhan semesta alam, alam semesta itu adalah 1000 makhluk jenisnya, spesiesnya. Satu spesies satu makhluk, satu jenis makhluk ada makhluknya ada jumlahnya 1000. Kemudian 600 jenis makhluk itu ada di dalam lautan. 400 ada di daratan. Tuh cek tuh. Kalau seseorang tidak bisa berbicara tentang makhluk-makhluk Allah, kok bisa berani berbicara tentang sifat-sifat Allah? Itu kan lancang namanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kaidah disebutkan oleh para ulama akidah. Kalau seandainya antum ajizun an makhluqati, fa min babi aula ajizun an khaliqi. Kalau seandainya kalian tidak sanggup untuk menceritakan dengan pasti, membagaimanakan dengan pasti tentang makhluk-makhluk Allah, maka lebih luar biasa lagi tidak bisa menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah, kecuali yang diberitahukan kepada kita dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tapi sanadnya ini lemah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khalaqallahu alfa ummah 600 fil bahr
wa arba'ami'atin fil bar. Allah menciptakan 100 umat. Maksudnya 100 umat. 600 di lautan, 400 di daratan. Fa awwalu syai'in yahlaku min hadhil umam al-jarad. Maka yang pertama kali akan binasa dari umat-umat ini adalah belalang. Fa idza halaka tataba'at mithlan nizam idza qata'a silka. Jika belalang sudah habis, umat belalang ini sudah habis, maka akan diikuti oleh umat-umat lainnya seperti rantai-rantai apabila sudah terputus. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala, lillahi thamaniyata asyara alfa alam, ad-dunya alamun minha. Allah memiliki 18.000 alam. Tuh. Satu dunia ini baru satu alam. 17.000-nya kemana? Ente ngomong tentang Allah Subhanahu wa taala seenaknya. Subhanallah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Muqatil mengatakan al-awalim samanuna alfan. Alam semesta ini ada jumlahnya 80.000. Ka'ab al-Ahbar mengatakan la yu'lamu adadul awalim illallah. Tidak ada yang mengetahui jumlah alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi. Beliau berkata, "Inna lillahi arba'ina alfa alam, ad-dunya min syarqiha ila maghribiha alamun wahidun minha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala 40.000 alam, memiliki 40.000 alam. Satu dunia dari timur dan baratnya itu satu alam. Berarti sisanya kemana? Allahu a'lam. Kalau seseorang tidak bisa berbicara tentang makhluk Allah, kok lancang berbicara tentang Allah? Jadi kan kita kalau sudah belajar akidah seperti itu, santai aja kalau ada orang yang mentakwil sifat-sifat Allah, punya retorika yang macam-macam, pembawaan yang mungkin dianggap sebagai pembawaan yang indah dalam sifat-sifat Allah, tapi orang yang belajar akidah maka dia tidak akan pernah goyah karena dia memiliki dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Imam Ibnu Katsir membawakan perkataan Az-Zajjaj, "Al-alam kullu ma khalaqallahu fid dunya wal akhirah." Yang namanya alam adalah setiap yang diciptakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan Imam Al-Qurtubi mengatakan hadza huwas sahih. Ini yang benar. Apapun yang diciptakan oleh Allah itu disebut alam, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Makanya Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 23, dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi sini, dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir ini. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Fir'aun berkata, apa itu Tuhan semesta alam? Maka Nabi Musa menjawab, Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kalian benar-benar yakin. Nah, ini selesai pembicaraan tentang alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Semakin setelah kita mempelajari yang seperti ini, semakin kita merunduk, rendah hati. Ternyata kita ini manusia, makhluk secuil, setitik tidak sampai. Kok bisa-bisanya menyombongkan diri, ujub, membanggakan diri dengan merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, padahal tidak ada nilai sama sekali dalam diri kita kecuali ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, ada juga menarik. Kemarin juga saya menonton video dari seorang syekh. Ini lagi saya pribadi menggemarinya hari-hari terakhir ini, Syekh Walid As-Suaidan hafizahullah taala di Arab Saudi. Beliau kalau menjelaskan itu menarik gitu. Salah satunya kata beliau, waktu itu beliau berbicara seperti ini. Beliau nulis buku, kemudian buku itu belum dicetak. Ternyata buku belum dicetak tetapi sudah dinukil oleh orang lain. Nah, itu kan namanya pengambilan hak orang lain. Kata beliau, saya akan doakan dia selamat, dingin, aman di dunia dan di akhirat. Dan kata beliau, para ikhwah, ingat baik-baik. Salah satu bentuk keikhlasan adalah yang penting sampai kebenaran kepada orang. Melalui nama Anda, tidak melalui nama Anda, bukan urusan. Yang penting sampai kepada manusia kebenaran. Ini perkara penting sekali. Ini perkataan tidak timbul kecuali dari orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang ikhlas. Nahsibuhu kadzalik wallahu hasibuh. Kita yang mengira demikian dan Allah lebih tahu. Ya. Dan dalam menuntut ilmu juga seperti itu. Ini perhatikan ini. Ini adab. Saya beri contoh. Ada seorang menyampaikan sebuah kebenaran. Mungkin caranya salah, tapi yang disampaikan benar. Maka terimalah kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran. Masalah dia menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang salah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebenaran yang dia sampaikan kita harus terima. Itu tanda kebeningan hati, keikhlasan hati. Ya, makanya ketika Abu Hurairah radhiyallahu an, bismillah. Saya minum dengan tangan kanan. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan amalan dari iblis. Apa kata Rasulullah SAW? Shadaqa wa huwa kadzib. Yang artinya dia berkata benar, tapi wa huwa kadzub maksudnya. Dia berkata benar, tapi dia tukang dusta. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tanda kebeningan hati adalah menerima sebuah kebenaran. Meskipun terkadang yang menyampaikan kebenaran dia terlalu kasar misalkan, terlalu tidak mengenakan hati, tapi yang disampaikan benar. Terimalah itu. Sebagian orang yang kadang-kadang menjadi penuntut ilmu, murid dia statusnya. Ya. Dia tidak menerima ilmu dari seorang guru, ustadz, kiai, ya, tuan guru atau yang semisalnya. Dari pemuka-pemuka agama, dia tidak mau menerima. Kenapa? Karena akhlaknya buruk. Penyampaiannya keras. Dan semisalnya. Dan itu juga baru anggapan dia. Maka ini tidak menunjukkan kebeningan hati. Kebeningan hati seseorang, apa sih yang disampaikan? Oh, kebenaran. Kalau kebenaran saya terima. Masalah dia menyampaikannya dengan bahasa yang tidak baik, dengan cara yang kurang tepat, dengan tata bahasa yang kurang tepat, maka itu urusan yang menyampaikan. Yang penting kita tahu kebenaran yang dia sampaikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan sering sekali debat-debat, terutama di media sosial, terjadi karena perkara ini. Orang yang tidak bening hati tidak mau menerima kebenaran. Ya sudah, saya terima kebenaran yang disampaikan, meskipun saya belum setuju dengan apa yang dengan cara penyampaiannya. Itu beda hal. Itu kembali kepada person masing-masing. Karena tidak semua orang bisa dengan bahasa yang baik, dengan cara yang baik. Ya, tetapi lihat apa kebenaran yang disampaikan. Kalau kebenaran disampaikan, ahlan wa sahlan, kita menerimanya. Bisa dimaklumi ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan. Dan itu tanda kebeningan hati. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari.
Dan saya berharap kepada para ikhwah Majelis Baitul A'la, beradablah kepada orang-orang yang kita tuntut ilmunya. Ya, orang-orang yang kita tuntut ilmunya, kepada ustadz-ustadz kita, beradablah kita. Beradablah. Ini sebagian orang kadang-kadang kurang adabnya kepada para ustadz-ustadznya. Terutama apabila si ustadz menyinggung ataupun membantah, menyanggah pendapat ustadz lain. Maka akhirnya, dan ustadz lain ini kebetulan dia senangi gitu. Nanti langsung WhatsApp kepada ustadz yang membantah ini tanpa salam, tanpa kalam, langsung marah-marah, langsung menuduh macam-macam. Ini yang saya katakan tadi. Jika Anda mempunyai kebeningan hati, apa yang disampaikan oleh ustadz yang menyanggah tersebut? Kalau yang disampaikan kebenaran terhadap yang disanggah, maka terima. Adapun cara penyampaian yang menyanggah mungkin kurang tepat, bahasanya kurang baik, maka itu urusan yang menyanggah. Tetapi kebenaran kan yang disampaikan, terimalah. Jadi lihat esensinya apa. Lihat isi yang disampaikan apa. Itu yang paling utama. Itu tanda kebeningan hati, Bapak Ibu saudara-saudari. Adapun si ustadz yang mungkin menyanggah, saat menyanggah dia tidak kasar pembicaraannya, kurang santun, ataupun dia terbawa emosi, itu urusan si ustadz yang menyanggah. Tapi apa yang disampaikan? Apakah yang disampaikan benar? Kalau yang disampaikan benar berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul, dipahami oleh para salaf saleh, kita terima. Nah, ini hati-hati ya, adab-adab di zaman sekarang. Ya, kadang tidak sedikit orang-orang yang memarahi ustadznya, padahal dia nuntut ilmu dari situ. Dia tahu akidah dari si ustadznya ini, dia tahu tata cara beribadah yang benar dari si ustadznya ini. Marah-marah di WhatsApp, marah-marah dan semisalnya. Nah, ini hati-hati, harus beradab kita kepada para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang mengajari kita tentang ilmu agama, tentang akidah yang benar. Harus beradab. Dan tidak ada manusia yang sempurna di atas muka bumi ini. Jangankan para ustadz, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang apa beliau? Kurang akhlak baik bagaimana beliau? Kurang bagus rupa bagaimana beliau? Kurang niat yang ikhlas bagaimana beliau? Tidak ada kekurangan sedikit pun. Kurang bahasa yang indah bagaimana yang beliau? Tetapi tetap saja ditolak, tetap saja dicemooh, tetap saja dicela. Dan saya sekarang tidak membicarakan tentang ustadz harus sabar dong kepada muridnya. Saya tidak membicarakan itu. Saya sekarang membicarakan dari sisi muridnya. Muridnya harus lebih beradab kepada ustadznya. Ya, terutama di zaman sekarang. Muncul-muncul tanpa salam, tanpa memperkenalkan diri, langsung marah-marah. Disebabkan karena si ustadz ini menyanggah ustadz favoritnya. Ini siapa yang salah? Apakah ustadz yang dia favoritkan mengajarkan seperti itu, ataukah bagaimana? Ataukah orang yang ini yang memang tidak belajar adab? Ini hati-hati ya. Karena ilmu akan bermanfaat apabila kita beradab kepada guru kita. Dan ulama-ulama terdahulu dikenal dengan sifat tegas, seperti Imam Malik rahimahullah. Meskipun di hadapan beliau misalkan penguasa, kalau beliau mengatakan tidak, ya tidak. Nah, ini para ikhwah. Belum lagi masalah ketegasan, kadang-kadang dianggap sebagai kekerasan, ketidaksopanan, padahal dia sedang tegas. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan. Saya sengaja menyinggung ini dan mengambil waktu saya beberapa menit agar saya mengingatkan kepada orang-orang yang saya cintai karena Allah, terutama nggak tahu ada semacam nilai perjuangan saja saya kalau ngaji sama kawan-kawan di Masjid Baitul A'la ini, karena memang awal-awal saya datang ke Jabodetabek, saya awal-awal ke kawan-kawan sekalian gitu. Sebelum saya kenal akhirnya beberapa kawan-kawan yang lainnya. Ada semacam nilai perjuangan dakwah gitu. Kita awal-awal merintis dakwah ini ya. Dan semisalnya gitu. Sudah ini kawan lama saya lah gitu. Maka saya nasihatkan dari diri saya pribadi, untuk diri saya pribadi dan para ikhwah sekalian agar beradab dengan para ustadz yang kita ambil ilmunya. Ini bukan curhat pribadi, tidak, akan tetapi kejadian beberapa
hal tersebut harus diingatkan kepada para jamaah dan penuntut ilmu sehingga lebih beradab kepada para ustadz-ustadz kita yang kita ambil ilmu dari mereka, yang kita tahu akidah dengan benar dari mereka, yang kita tahu ibadah dengan baik sesuai petunjuk Rasulullah SAW dari mereka. Masalah penyampaian, maka setiap orang berbeda-beda, tapi lihat apa yang disampaikan. Ya, wallahu a'lam. Nah, kemudian penulis menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini ayat yang ketiga. Ya. Kata penulis rahimahullahu taala, taqaddamal kalamu alaihi fil basmalah bima aghna 'anil i'adah. Pembicaraan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim sudah dibicarakan di dalam permasalahan Bismillahirrahmanirrahim dan tidak perlu lagi kita mengulangnya. Kemudian Imam Ibnu Katsir membawakan perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Innama wasafa nafsahu birrahman ar-rahim ba'da qawlihi rabbil alamin liyakuna min babi qarni targhib ba'da tarhib. Nah, ini hubungan ayat dengan ayat yang penting sekali. Perhatikan baik-baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala setelah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian setelahnya ar-rahmanir rahim, ya. Ketika Allah mensifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim setelah Allah menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin, adalah ini dari sisi menggandengkan antara motivasi menyemangati untuk beramal saleh dengan menakut-nakuti tentang siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya adalah gini, di dalam diri seorang muslim itu harus ada 2 poin selalu, yaitu sifat raja dan sifat khauf. Raja berharap rahmat Allah, diterimanya amal ibadah oleh Allah, diampuninya dosa. Khauf, takut siksa Allah, takut murka Allah, takut amarah Allah. Dan itu sering digandengkan oleh Allah dalam Al-Quran, termasuk di dalamnya ayat kedua dan ketiga dari Al-Fatihah ini. Alhamdulillahirabbil alamin, yang berkaitan dengan khauf. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, artinya yang maha berkuasa, maha pencipta, maha pengatur. Dia menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menakut-nakuti akan makhluknya dengan siksanya, dengan murkanya, dengan amarahnya. Ar-Rahman Ar-Rahim lebih kepada condong sifat rahmat, sifat berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sering dalam Al-Quran digandeng-gandengkan. Ini misalkan dalam surah Al-Hijr ayat 49, ayat 50. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Yang artinya, beritahukan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah yang maha pengampun dan maha pengasih, dan sesungguhnya siksaku adalah siksa yang pedih. Lihat di situ, digandengkan antara sifat rahmat dengan siksa yang pedih. Semestinya seorang manusia muslim dalam kehidupan beragama sehari-hari, dia harus memiliki 2 sifat ini dalam dirinya. Meyakini rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, maka dia senantiasa tidak pernah putus asa dari bertaubat, beramal saleh, berharap selalu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia juga meyakini bahwasanya Allah maha pedih siksanya. Ini yang menyebabkan dia akhirnya takut bermaksiat, khawatir siksa Allah, dan seterusnya. Siapa yang cuma mengedepankan dan tidak memakai kecuali rasa harap, rasa terghib, motivasi saja tentang amalan ini berpahala ini, amalan ini berpahala itu, amalan ini berpahala ini dan itu, ya. Amal-amal soleh saja, mengajak manusia untuk beramal soleh, tapi tidak mengingatkan manusia tentang siksa Allah, maka ini dikhawatirkan nanti meremehkan maksiat.
Ya, sebaliknya, siapa yang hanya dicekoki dengan rasa takut, Allah Maha pedih siksanya, Allah Maha murka, Allah memurkai hambanya dan seterusnya, maka ini akan menyebabkan putus asa dari rahmat Allah. Akhirnya tidak mau beramal. Berarti akhirnya sama-sama sama, ya. Akhirnya sama. Yang terlalu berharap begini, yang terlalu rasa takut juga begini. Yang lebih baik adalah balancing, sama antara rasa harap dengan rasa takut. Itulah yang dimaksud ketika Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Yang pertama berkaitan dengan pemberian rasa takut karena Allah Maha Tuhan alam semesta yang mengatur, mencipta, berkuasa. Dan yang kedua berkaitan dengan kasih sayang Allah. Dan ini sebagaimana sudah saya sebutkan banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya juga surat Al-An'am ayat 165. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu maha cepat siksanya dan sesungguhnya Allah sangat pengampun dan penyayang. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Maka ini sifat seorang muslim yang harus ada dalam dirinya. Sebagaimana juga dalam dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah ma tami'a fi jannatihi ahad, wa lau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanata min rahmatihi ahad." Kalau seorang yang beriman mengetahui apa saja yang ada di sisi Allah berupa siksa, maka tidak ada seorang pun yang berharap surga. Dan kalau seandainya seorang yang kafir mengetahui apa saja yang ada di sisi Allah berupa rahmat, kasih sayang, maka tidak ada seorang kafir pun yang putus asa untuk bertaubat kepada Allah. Nah, ini perkataan yang sangat indah. Lau ya'lamul mu'min ma 'indallah minal 'uqubah ma tami'a fi jannati ahad. Kalau seandainya ada orang beriman mengetahui apa yang ada di sisi Allah berupa siksa-siksa yang sangat pedih, maka tidak ada seorang yang beriman yang berharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah masuk surga. Saking pedihnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau seandainya orang kafir, ya, dan perkataan penggalan pertama tadi, kalau seandainya orang beriman mengetahui apa yang ada di sisi Allah berupa siksa, maka tidak ada seorang pun dari orang beriman yang berharap masuk surga karena saking beratnya dia saking beratnya dia masuk surga karena saking beratnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada tarhib, yaitu pemberian rasa takut kepada orang-orang beriman. Hati-hati. Meskipun Anda beriman, jangan sampai seseorang melakukan maksiat kepada Allah. Jangan sampai meremehkan maksiat kepada Allah karena siksa Allah berat. Nah, sebaliknya, kalau orang kafir mengetahui apa yang ada disediakan oleh Allah dari rahmatnya, ampunannya, maka tidak ada seorang kafir pun yang putus asa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya targhib. Motivasi untuk bertaubat, motivasi untuk beramal saleh. Dan setiap muslim sekali lagi harus ada dalam dirinya sifat targhib, yaitu motivasi untuk beramal, berharap rahmat Allah, berharap kasih sayang Allah, ya, atau yang disebut dengan raja. Dan yang kedua targhib, yaitu mempunyai rasa takut atau yang disebut dengan khauf. Takut siksa Allah, takut laknat Allah, takut murka Allah, dan seterusnya. Dengan begitu dia akan berjalan di atas muka bumi, ketika beramal saleh dia tidak meremehkan maksiat, ketika bermaksiat dia tidak meremehkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jalannya selalu di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak Lambang bagaimana? 20 menit lagi jam 7. Apakah kita pertanyaan ataukah kita lanjutkan ayat yang keempat?
Siap, siap pertanyaan kalau begitu ya. Siap. Ya, silakan. Mempertanyakan kenapa diciptakan begini, kenapa diciptakan begitu, ya? Kenapa kok ada musibah? Tapi kalau diperhalus pertanyaannya, misalnya apa hikmah di balik itu, boleh nggak Ustaz? Jadi Anda punya kasus, ada saudara yang sangat kami cintai, masih bayi gitu, tapi semua penyakit berat ada di anak ini. Jadi kalau kita bertanya kenapa masih sekecil itu, mungkin tidak boleh. Tapi kalau kita bertanya kepada ahli ilmu, guru-guru, kira-kira apa hikmahnya, boleh nggak Ustaz? Taib. Taib. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah taala, kalau seandainya ada yang bertanya mengapa anak kecil tersebut tertimpa musibah, mendapatkan penyakit-penyakit yang luar biasa, apa hikmah di balik itu? Maka pertanyaan ini boleh saja, ya. Tetapi asal hukum manusia, dia harus meyakini ayat Al-Quran yang berbunyi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, akan tetapi manusialah nanti yang akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Surat Al-Anbiya ayat 23. Itu yang paling utama sebenarnya yang harus kita lakukan. Makanya gini, dalam masalah takdir ada beberapa pembicaraan. Satu, seorang manusia ketika menghadapi takdir buruk, maka dia harus ridha atas takdir buruk yang menimpa dia. Karena bagaimanapun dia tidak akan bisa mengelak. Dia harus rela itu. Ya, harus rela. Lihat bahasa saya. Setiap manusia yang mendapatkan takdir buruk, maka dia harus rela. Harus rela terhadap takdir itu. Kenapa? Karena dia makhluk Allah yang Allah Maha Pengatur terhadap dirinya. Dan ini membuat seseorang akhirnya lebih bersabar. Kayak ini kan makhluk Allah. Allah, apapun yang Allah telah tentukan untuk saya pasti akan terjadi, tidak akan bisa saya mengelaknya. Maka itu maksud relanya. Tetapi apakah kita wajib rela dengan keburukan tersebut, dengan musibah, dengan penyakit tersebut? Tidak. Yang wajib kita lakukan adalah sabar. Lihat di situ ya. Lihat beda dua poin itu. Sebagai makhluk, kita wajib menyerah apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan itu kita tidak akan pernah bisa mengelaknya. Dengan begitu kita lebih bisa bersabar. Oh, ini memang sudah takdirnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, tetapi seorang manusia menghadapi takdir buruk itu, apakah harus rela? Tidak. Paham bedanya ya? Yang pertama dengan harus rela, dengan yang ini tidak. Ya. Apakah seorang manusia ketika misalkan mendapati dia anak kecil tersebut yang kita sayangi, dia penuh dengan penyakit, apakah harus rela? Tidak, berat itu. Hanya para rasul dari ulul azmi yang bisa merasakan seperti itu, berat. Ya. Nah, yang wajib dia lakukan bukan rela, tetapi sabar, menahan lisan,
untuk tidak berkeluh kesah, menahan hati untuk tidak menggerutu atas takdir Allah, menahan anggota tubuh untuk tidak mengerjakan hal yang mungkar. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi poin pertama jawaban saya adalah apapun yang dikerjakan oleh Allah, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang Allah perbuat, dan kita yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua adalah benar-benar memahami masalah takdir dengan sebaik-baiknya. Yaitu ketika ada takdir buruk, maka kita harus rela, karena memang kita ini makhluk Allah, tidak bisa keluar dari kuasa Allah. Itu kita harus rela itu. Tetapi apakah kita harus rela menghadapi takdir buruk tersebut? Nah, itu susah. Ya, itu susah. Yang harus kita rela, yang harus kita kerjakan, wajib kita kerjakan adalah sabar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, 156. Ya, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar apabila mereka mendapatkan musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Itu yang kedua. Yang ketiga, adapun membicarakan hikmah dari sisi apa manfaat dari musibah yang didapatkan oleh seseorang, maka ini termasuk syariat Islam. Dan ini juga menunjang kita untuk lebih bersabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, hikmah yang didapat dari orang yang mendapatkan musibah adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba tersebut, si anak yang masih kecil ini, yang mungkin belum baligh ini, dia akhirnya dengan penyakitnya tidak bermaksiat, dan akhirnya orang tuanya tidak kecipratan dosa atas maksiat anaknya. Ini kan indah, luar biasa. Seperti misalkan Al-Hafidh Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah, seorang murid dari Abdullah bin Abbas, tabi'i terkenal, ahli tafsir. Tangan dua beliau buntung, kaki beliau buntung, mata beliau rabun, telinganya lemah pendengaran. Tidak ada yang menolong beliau kecuali anak beliau yang masih kecil. Kecuali anak beliau yang masih kecil. Sudah 3 hari anak beliau tidak pulang ke rumah. Kemudian beliau minta seseorang untuk mencarikan. Ternyata anaknya diterkam oleh binatang buas. Ketika mendengar berita anaknya satu-satunya yang mengurus beliau diterkam binatang buas, apa yang beliau dapatkan? Apa yang beliau lakukan? Beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanda kesabaran. Kemudian yang luar biasa lagi, beliau katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, ini yang berat nih. Kenapa beliau bersyukur? Lihat bahasanya beliau. Alladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan fayasihi fayu'adzibuhu binnar. Segala puji bagi Allah yang belum menjadikan dari keturunanku seorang makhluk yang nantinya bermaksiat dan akhirnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua yang mempunyai anaknya mendapatkan penyakit, bersyukur, bersabarlah kepada Allah. Kalau tidak sanggup untuk bersyukur dari sisi bahwasanya anak tersebut akhirnya tidak bermaksiat karena dia sakit. Nah, ini kan membuat kita lebih bersabar. Jadi kalau pembicaraan tentang apa hikmah, boleh saja asalkan dalam koridor-koridor syar'i. Ya, wallahu a'lam. Nah. Syukron, jazakumullah khairan Ustaz. Sangat mencerahkan. Alhamdulillah. Ya, Pak Doni, apakah ada pertanyaan lain? Anda mau bertanya Ustaz, kalau boleh Ustaz. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, tadi Ustaz sampaikan bahwa ada guru yang penyampaiannya itu mungkin kita nilai kasar atau terlampau keras bahasanya, tapi di sisi lain ada Ustadz atau dai yang bahasanya lembut, dikemas gitu kan Ustaz, dan pengikutnya banyak gitu Ustaz. Dan ya wallahualam apakah ya seperti itu di zaman sekarang ini
memang sudah waktunya atau gimana Ustaz kalau penjelasannya? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum saya jawab pertanyaan Pak Doni, saya ingin membahas masalah satu lagi yang penting. Ada sebagian orang gini, ini kawan saya karena Allah, kita semua kenal, ya, kawan saya karena Allah, dan beliau bercerita, Din, Ana mau berhenti kajian dulu deh. Loh, kenapa Ustaz? Orang fanatik banget sama Ana. Sampai dia bilang, pokoknya ustadz lain nggak main deh. Saya sama ustadz aja, ustadz ilmiah gitu. Ana jadi gimana lah, Din gitu. Sebagai manusia saya juga khawatir takut, Din, kata beliau begitu. Ana bilang, kenapa dia menganggap antum ilmiah, ustadz yang lain nggak ilmiah? Karena antum karena Ana kalau ngajar, kata beliau, Ana kalau ngajar itu, Ana kan biasa tidak pakai buku. Ana hafal, ana tulis di papan tulis. Ana kalau ngajar kan seperti itu, Din. Ana murajaah dulu, mungkin beda dengan ustadz-ustadz yang lain, mungkin lihat laptop, lihat buku dan semisalnya. Maka ana bilang yang benar adalah kita harus menasihati murid tersebut bahwa yang namanya ilmiah bukan hanya, ini perhatikan, ini penting. Yang namanya ilmiah bukan hanya ustadz yang bisa mendatangkan ilmu baru yang belum pernah didengar sebelumnya. Tetapi ilmiah adalah seorang pengajar agama yang membawakan dalil Al-Quran, hadis Rasul, pemahaman para salaf saleh. Itu ilmiah. Nah, ini standarisasinya harus dirubah dulu nih. Oh, ini canggih nih ustadz nih. Wah, belum pernah nih ada penjelasan kitab tauhid seperti ini nih. Belum pernah ada penjelasan akidah wasithiyah seperti ini, canggih nih. Ya, hati-hati. Yang namanya ilmiah adalah penyampaian ayat Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para salaf saleh. Itu ilmiah. Lihat ulama-ulama besar, Imam Ibn Utsaimin, Imam Ibn Baz, Imam Al-Albani rahimahullah. Lihat kajian-kajian kitab mereka. Bahkan kadang-kadang ya, komentar-komentar mereka cuma sedikit saja. Ya, cuma sedikit saja komentar-komentar mereka. Tetapi ulama besar, karena mereka pada waktu itu berhadapan dengan orang umum. Kecuali kalau seandainya berhadapan dengan para penuntut ilmu yang memang benar-benar belajar ilmu secara detail, rinci. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi standarisasi di tengah para penuntut ilmu itu pun termasuk adab tuh, hati-hati. Menganggap yang lain tidak ilmiah, yang ustadz ini saja ilmiah karena menyampaikan sesuatu yang belum pernah disampaikan oleh orang lain, ustadz lain, mengupas permasalahan yang belum pernah dikupas oleh orang lain. Ini kekeliruan. Bisa dipahami ya, Pak Doni ya. Ini muqaddimah lah. Kemudian adapun kalau seandainya disebutkan bahwa apakah zamannya sekarang orang-orang menyampaikan ilmu agama berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul dipahami oleh para salafus saleh. Meskipun kadang bahasanya dengan bahasa yang lantang, keras, tegas, kemudian dianggap keras, tidak sopan. Beda dengan orang yang mungkin bahasanya lembut, tetapi penyampaiannya tidak dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Hanya dengan pengetahuan bahasanya, ataupun hanya dengan retorika keindahan bahasanya saja, tidak bersandar kepada Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Maka pada saat itu yang paling utama kita lakukan sebagai penuntut ilmu agama adalah kita mengedepankan apa yang disampaikan. Dan memang Rasulullah SAW sudah memberitahukan bahwasanya nanti di akhir zaman termasuk dari tanda-tanda kiamat adalah para ahli bicara, ahli berkhutbah itu banyak di tengah umatku. Sedangkan yang ahli hukum, ahli fikih sedikit dan mereka tidak terkenal. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan. Dan itu kan yang digaungkan oleh para ustadz-ustadz senior kita dari manhaj salaf, dari dakwah salaf yang mengusung dakwah salaf, seperti Al-Ustadz Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, kemudian Abu Unaisa, Ustadz Abdul Hakim, hafizahullah ta'ala, bahwasanya yang mengajar harus yang benar-benar
mengetahui dalil dari Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami oleh para salafus saleh, bukan hanya sekedar yang pintar bahasa, yang pintar retorika, tidak. Maka saya pesan kepada, meskipun ini kawan-kawan dari Masjid Baitul A'la sudah lama ngaji, saya pesan ya, tidak mengapa untuk sebagai tadzkir, peringatan dan pengulangan. Kita sudah tahu bagaimana tata cara, bagaimana pelajaran akidah, ya sedikit banyak tahu, kemudian sholat, wudhu dan semisalnya. Maka tidak mengapa kita panggil Ustadz, mohon Ustadz, tolong bacakan kitab ini Ustadz. Ustadznya nggak terkenal, penyampaiannya mungkin nggak enak, tetapi dia bisa menjelaskan kitab tersebut. Maka tidak mengapa. Ini Bapak Ibu Saudara. Jadi saya berpesan tentang penyampaian. Berbeda antara orang dengan per orang, antara Abu Bakar dengan Umar tidak bisa disamakan, antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim tidak bisa disamakan, Nabi Isa dengan Nabi Musa tidak bisa disamakan. Maka tugas kita sebagai penuntut ilmu adalah menerima kebenaran yang disampaikan. Kalau itu benar, berasal dari Al-Quran, hadis Rasul, dipahami oleh para salafus saleh, terima itu. Nah itu Bapak Ibu, wallahu a'lam. Naam. Terima kasih Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barak. Paham Bang? Apa? Ada satu pertanyaan Ustaz sebelum untuk itu nanti Ustaz. Gimana? Ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Silahkan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika orang tersebut tidak sadar dan tidak bermaksud untuk sombong? Bagaimana menasihatinya Ustaz? Tidak sadar dan tidak merasa bahwa dirinya sombong gitu ya. Ya, ini duduk dinasehati secara tersendiri. Dan itulah manusia, duduk dinasehati secara. Kadang-kadang dia menganggap pembicaraan yang seperti ini tidak menunjukkan kepada sebuah kesombongan. Ya, maka harus dinasehati secara tersendiri dengan menyebutkan definisi sombong. Definisi sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas, yaitu meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Nah, kemudian definisi ujub, merasa bangga dengan dirinya sendiri, adalah an yara li nafsihi syai'an la yamlikuhu ghairuhu. Seseorang melihat dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, itu ujub. Ini. Maka kalau seandainya kita merasa ada kawan kita yang seperti itu dan perlu dinasehati, nasihati. Tetapi ingat, lebih utama lagi adalah sifat taghaful. Apa itu taghaful? Merasa ya sudah, tidak mengapa, biarkan aja. Mungkin maksudnya bukan itu. Itu lebih utama lagi. Mencari alasan agar kita tidak berpandangan buruk terhadap orang, itu lebih utama lagi. Ya, mungkin maksudnya seperti ini, mungkin maksudnya seperti ini. Kita anggap dia sombong, kita anggap dia ujub, tetapi mungkin maksudnya seperti ini, mungkin maksudnya seperti ini. Itu lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Cukup kiranya Pak Lambang, Pak Doni? Ustaz, apa Ustaz? Sebenarnya ada satu pertanyaan Ustaz. Siap. Boleh Ustaz ada bacakan Ustaz? Silahkan. Ini langsung tutup ya Ustaz. Silahkan. Ini dari Abang Yudi Arif Ustaz, tetangga kami di Mahogany Ustaz. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana adab kita orang umum dalam menentukan apakah yang disampaikan itu kebenaran Ustaz? Jazakallahu khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Perhatikan baik-baik di sini. Bedakan antara kita menuntut ilmu kepada seseorang dengan menerima sebuah kebenaran dari seseorang. Menuntut ilmu artinya menjadikan orang tersebut sebagai guru. Nah, ini permasalahannya, kita harus selektif. Bisakah orang ini kita jadikan sebagai guru? Tidak boleh sembarangan, dan itu sudah ditunjuk di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Yang artinya bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahuinya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW sudah memberikan isyarat akan hal ini agar selektif ketika memilih guru, yaitu Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'afta bighairin fadhallu wa adhallu.
Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama dengan tiba-tiba, akan tetapi dengan mewafatkan para ulama tersebut. Sehingga jika tidak tersisa seorang alim pun, maka orang-orang yang tidak tahu akhirnya menjadikan orang-orang bodoh terhadap agama sebagai pemimpin-pemimpin agama. Akhirnya orang ini ditanya, akhirnya karena mereka tidak paham tentang agama, mereka menjawab, memberi fatwa, akhirnya mereka sesat menyesatkan. Ini isyarat dari Rasulullah SAW. Harus selektif dalam memilih seorang guru. Ya, yang ketiga, dan isyarat ini diajarkan kepada para sahabat. Akhirnya para sahabat pun mengajari kepada kita. Di antaranya perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dinuka lahmuka wadamuk, yang artinya agamamu adalah darah dagingmu. Agamamu adalah darah dagingmu. Agamamu adalah darah dagingmu. Khudhu minal ladzina istaqamu wa la ta'khudhu minal ladzina malu. Ambil dari orang-orang yang lurus. Ya, dan jangan ambil dari orang-orang yang menyimpang. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'i yang belajar langsung dengan para sahabat Nabi, juga mengatakan seperti itu. Muhammad bin Sirin mengatakan, innal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Karena dengan ilmu akhirnya kita bisa beribadah, beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi selektif mencari guru itu wajib hukumnya, agar kita tidak belajar sembarangan kepada orang yang tidak pantas untuk diambil ilmunya. Wajib hukumnya. Taib. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, dan ini bukan berarti kita eksklusif, tidak. Ya, tidak menunjukkan kepada eksklusif, karena memang syarat dalam menuntut ilmu kita harus mengetahui siapa guru yang kita tuntut. Ya. Nah, agar kita tahu siapa guru yang kita tuntut, maka dilihat pertama, dia belajar agama di mana. Yang kedua, belajarnya guru-gurunya siapa. Kemudian yang ketiga, teman-temannya siapa. Yang keempat, apa yang dia ajarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf saleh atau tidak. Kemudian lihat apakah dia berakidah sesuai dengan akidahnya para salaf saleh atau tidak. Nah, dengan begitu kita akhirnya tenang menuntut ilmu agama meskipun baru sekali bertemu, meskipun baru sekali kita duduk di majelisnya, kita akan tenang. Jadi tidak mengapa seseorang untuk menerima belajar dengan orang yang seperti itu, dan kita harus selektif. Nah, beda dengan kita menerima kebenaran yang datang dari siapapun. Kalau yang disampaikan benar, maka kita terima siapapun. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah tentang iblis, sadaqaka wa huwa kadzub. Iblis memberikan amalan sebelum tidur membaca ayat kursi, dia sudah berkata benar. Tetapi apakah kita kemudian harus belajar kepada iblis? Kan enggak, beda kan? Nah, jadi bedakan antara menuntut ilmu dengan mendengar sebuah kebenaran yang harus kita terima. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Naam. Taib. Sebelum saya tutup, saya nasihat 1 menit saja. Saya nasihatkan kepada para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan genting, penuh dengan fitnah, ketidakjelasan, banyak pembunuhan, maka sikap yang paling utama pertama adalah al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Beribadah saat dalam keadaan kegentingan, fitnah yang menimbulkan kepada kerusakan dan pembunuhan, itu pahalanya seperti berhijrah kepadaku, yaitu seperti orang yang berhijrah, pahalanya besar. Dan Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah beramal sebelum datang fitnah-fitnah. Fitnah di sini keadaan genting yang mendatangkan kehancuran, kerusakan. Dan fitnahnya lembut, tipis, seperti lipatan pada malam gelap gulita. Maka terkadang seseorang di pagi hari beriman, sore hari kafir, sore hari beriman, pagi hari kafir, karena dia menjual agamanya untuk kepentingan dunianya. Yang kedua adalah amalkan hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, pada apa keselamatan? Beliau menjawab, keselamatan ada pada amsik alaika lisan, jaga lisan. Jangan terlalu banyak komentar, jangan terlalu banyak ngomong.
Wal yas'ka baituk, dan sibuk di rumahmu saja, tidak terlalu banyak bergaul, baik itu bergaul nyata ataupun di media sosial. Yang ketiga yaitu wabki ala khatik, tangisi dosa-dosamu. Itu lebih utama dibandingkan kita terlalu sibuk dengan berita-berita yang ada. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.